Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom dan Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Silva Nadila. Saya dari kelas C, angkatan 2024, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Tadulako, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, angkatan 2024. Jadi, pada video kali ini saya akan memaparkan terkait resume mata kuliah pada pagi hari ini dengan judul mata kuliah Hukum Pidana, yaitu yang pertama, unsur perbuatan atau yang disebut dengan actus reus. Ini ditentukan oleh pertama itu cara melakukan perbuatan atau sarana yang digunakan. Kemudian yang kedua, waktu dan tempat perbuatan. Yang ketiga, subjek dan objek delik sesuai rumusan undang-undang. Dan yang keempat, yaitu keadaan yang menyertai perbuatan, misalnya ancaman, kekerasan, atau situasi khusus. Kemudian pada poin kedua, yaitu keadaan yang menyertai perbuatan. Nah, keadaan yang menyertai perbuatan ini adalah keadaan yang ada pada saat perbuatan itu dilakukan dengan berpengaruh pada pemidanaan. Contohnya dalam pasal 211 KUHP, memaksa pejabat dengan kekerasan itu dapat dihukum pidana maksimal 4 tahun. Kemudian juga dalam pasal 285 KUHP yang berbunyi memaksa perempuan bersetubuh dengan kekerasan atau ancaman, itu dapat dihukum dengan pidana maksimal 12 tahun. Selanjutnya yaitu di poin downplager atau manus domina yang disebut dengan orang yang menyuruh melakukan. Nah, seseorang yang ingin melakukan delik tapi menyuruh orang lain itu tidak dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya yaitu pengertian deal naming atau yang disebut dengan penyertaan. Menurut doktrin, pertama itu deal naming ini yang berdiri sendiri atau tiap peserta itu dapat bertanggung jawab. Kemudian yang kedua, deal naming tidak berdiri sendiri, yaitu pertanggungjawaban peserta tergantung pada perbuatan peserta lain. Jadi, dalam deal naming ini, menurut doktrin terbagi menjadi dua, yaitu deal naming yang berdiri sendiri dan deal naming yang tidak berdiri sendiri. Dan yang selanjutnya yaitu uiteloker atau yang disebut dengan orang yang sengaja membujuk. Nah, dalam poin ini yang pertama yaitu membujuk seseorang melakukan delik dengan cara tertentu. Misalnya pemberian janji ancaman itu diatur dalam pasal 55 ayat 1 kedua KUHP. Kemudian pada poin selanjutnya yaitu dader atau doer yang disebut dengan pelaku langsung. Nah, dari poin ini yang kita lihat yaitu dari kata Belanda yang disebut dengan dader itu artinya membuat. Nah, pelaku ini adalah orang yang memenuhi semua unsur delik, baik subjektif ataupun objektif. Jenis pelaku dapat dilihat dari jenis delik. Yang pertama yaitu delik formil, kemudian delik material, dan yang ketiga delik dengan unsur kualitas. Nah, selanjutnya yaitu ada unsur-unsur membujuk atau uitlocking yang termuat dalam pasal 55 ayat 1 kedua KUHP. Yang pertama yaitu uh, yang dimaksud dengan unsur-unsur membujuk itu yang termaksud ke dalamnya yaitu harus ada kesengajaan pembujuk agar orang lain itu melakukan delik tertentu. Kemudian orang yang dibujuk itu benar-benar melakukan delik atau minimal percobaan. Kemudian yang selanjutnya yaitu orang tersebut itu benar-benar terbujuk. Nah, itu bagian dari unsur-unsur membujuk yang termuat dalam pasal 55 ayat 1 kedua KUHP.
Kemudian yang selanjutnya yaitu unsur-unsur percobaan yang termuat dalam pasal 53 ayat 1 KUHP. Yang termaksud dalam unsur-unsur tersebut, yang pertama ada maksud melakukan kejahatan, kemudian sudah ada permulaan pelaksanaan, yang ketiga perbuatan tidak sesuai karena keadaan di luar kehendak pelaku. Kemudian yang terakhir yaitu membantu melakukan atau yang disebut dengan medeplikaikat yang termuat dalam pasal 56 KUHP, yaitu pembantu dihukum bila pertama sengaja membantu saat kejahatan dilakukan atau memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan sebuah kejahatan. Jadi itu yang dimaksud dalam membantu melakukan atau apabila seseorang itu membantu dapat dihukum. Jadi itu saja eh, pemaparan materi terkait resume mata kuliah kita hukum pidana pada pagi hari ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.